Dah. Halo subscriber, selamat datang di channel Sederhana. Saya Mugianto. Salah itu mas, ulang lagi dong. Halo subscriber, saya Mugianto. Selamat datang di Masakan Sederhana. Kira-kira menu apa yang hari ini mau dimasak? Yuk kita tonton rame-rame supaya kita tahu semuanya masak apa hari ini. Cekidot. Nah, ini baru top markotop. Halo semua, jumpa lagi dengan Masakan Sederhana. Kali ini kita akan membuat makanan bernama ragit, makanan khas Palembang. Ini dia bahan-bahan untuk membuat ragit. Ragit ini uniknya kita buat dulu kuahnya baru membuat ragitnya. Oke, bahan selengkapnya ada di deskripsi. Kita awali dengan menghidupkan kompor, lalu kita tuangkan minyak dan kita kira-kira saja, bisa juga dicoba rasain dengan telapak tangan seperti ini. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kita tumis atau kita goreng. Caranya kita aduk-aduk hingga rata dan aromanya harum. Kita aduk-aduk ya sampai rata dan aromanya harum. Lalu kita masukkan daun salam dan juga serai. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tampilannya seperti pada video yang sedang Anda saksikan. Aduk kembali sampai dia mengering, lalu kita berikan sedikit saja air. Lalu diaduk kembali. Di sini kita harus sering mengaduk supaya rata. Setelah dia mengental seperti pada video yang sedang Anda saksikan, kita masukkan potongan daging ayam. Dan setelah potongan daging ayam masuk semua, kita aduk kembali sampai semua daging ayam terlumuri oleh bumbu. Diratakan saja dan kita tambahkan air lagi seukuran seperti ini. Langsung kita tumpahkan atau kita tuangkan air semuanya saja ya, semuanya hingga habis seukuran yang tadi saya tunjukkan. Dan sekarang kembali kita aduk-aduk lagi setelah diberikan air yang cukup banyak. Ini untuk kuah. Sekarang tambahkan santan kemasan saja, bisa 2 kali ya. Sebagian dulu, nanti kemasannya tadi kita isi air, dikocok-kocok dikit dan nanti kita tuangkan kembali. Sekarang kita aduk-aduk ya sampai merata dan warnanya menjadi seperti ini. Lalu tambahkan sisa santan tadi yang sudah dikocok dengan air. Kembali kita aduk-aduk, kita ratakan sampai matang. Setelah matang, warnanya berubah menjadi seperti ini, menjadi sedikit lebih muda. Lalu tambahkan garam. Ya, kalau garam dan gula itu sudah pasti, makanya tidak saya tampilkan di awal tadi, tidak saya jelaskan. Lalu setelah dia matang tuh berbuih-buih seperti itu, tambahkan gula.
secukupnya saja ya, dikira-kira saja. Yang penting kita lakukan tes rasa saja. Kalau saya sih sudah hafal selera lidah saya, karena kan ini masakan sederhana ini saya hanya memasak makanan yang saya suka makannya. Jadi saya nggak gaya-gaya masakan negara ini, masakan negara itu, enggak. Yang saya suka saja. Saya masukkan potongan kentang rebus ya. Jadi kentangnya ini sudah direbus tadi ya. Kita masukkan saja semua potongan kentang rebusnya hingga semuanya masuk ke dalam wajan, dan kita aduk-aduk kembali. Inilah kuah ragit yang ragitnya akan segera kita buat. Saya ulang kembali untuk mencatat bahan-bahan, bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Pertama, kita tuangkan air semuanya, lalu kita pecahkan 2 butir telur. Kita kocok dengan air tersebut hingga rata. Tambahkan garam. Kali ini kita tidak memakai gula, garam saja. Masukkan tepung terigu, aduk kembali hingga rata. Di sini perlu keterampilan kita untuk memastikan tingkat kekentalan dan kepekatan. Jadi bisa ditambahkan jika dianggap kurang kental, dan bisa ditambah air jika dianggap terlalu kental. Jadi ini tidak boleh terlalu kental, tidak boleh pula terlalu cair. Kalau terlalu kental nanti susah membentuknya. Nah, sekarang tibalah pada saat yang paling rumit, yaitu membentuk. Sekarang kita panaskan sedikit minyak secukupnya saja. Ini bukan untuk menggoreng ya, tapi kita panaskan saja dulu. Setelah minyaknya panas, kita tuangkan ke adonan, lalu adonannya dikocok-kocok lagi. Nah, sekarang ya, silahkan disimak secara seksama cara menuang terus juga membentuk ya. Sekarang kita tuangkan adonan ya secukupnya, yang kira-kira kita bisa mudah membentuknya. Kalau di pinggir-pinggirnya sudah mengelupas ya, kalau saya biasa saya goyang-goyangkan teflonnya apakah dia masih lengket atau enggak ya. Nah, kalau dia sudah tidak lengket, boleh kita angkat. Kita dinginkan sebentar saja, hanya beberapa detik sampai kita mengisi ya, mengisi ulang kembali teflon ya. Nah, setelah terisi sudah bisa dibentuk yang itu. Jadi jangan didinginkan terlalu lama, nanti dia tidak bisa dibentuk kalau sudah dingin. Nah, ini agak panas ya, dengan tangan tidak dengan alat ya, kita gulung ya, kita gulung untuk membentuknya. Jadi bentuknya seperti burgo, tapi kalau burgo itu dari tepung beras. Nah, dia sudah jadi bentuknya seperti itu. Ulangi hingga adonan habis.
Ini dia hasilnya setelah dibentuk semua. Ini namanya ragit. Sekarang kita sajikan, cara penyajiannya seperti ini. Jadi tetap panjang-panjang tanpa dipotong. Nah, kalau burgo dipotong karena burgo dari tepung beras dan kuahnya beda. Dia bukan kuah kari kalau burgo, tapi kuah ikan. Sambil saya menyajikan, jangan lupa dukungan Anda untuk channel ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Lalu kita beri potongan ayam, juga kentang, ya semuanya, dan kita siram dengan kuah kari ayam. Inilah hasil akhir yang kita buat tadi, ragit makanan Palembang, makanan khas Palembang. Jadi satu lagi salah satu makanan khas Palembang setelah minggu-minggu lalu kita mengolah olahan pempek dengan macam-macam ragam pempek. Kali ini ragit. Ragit beda dengan burgo. Burgo mirip ragit, tapi kalau burgo kuahnya pakai ikan, ragit kuahnya pakai ayam atau pakai kambing. Burgo dari tepung beras, ragit dari tepung. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cara makannya diaduk gini ya. Nih, diaduk pakai kuah kari, pakai kentang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeragit banget dia. Ini ya. Jadi video kita kali ini masih tentang makanan khas Palembang, tapi bukan dari adonan pempek lagi. Oke. Setelah minggu lalu terakhir jenis pempek itu pistel kates ya, dan sekarang ini ragit, maka minggu depan saya akan menayangkan video giveaway. Berapa nilai giveaway-nya dan bagaimana cara mengikutinya, stay tune terus di channel ini dan tunggu informasinya minggu depan. Salam dari Padang.